Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fatihah, NIM 2120198, kelas PAI 5C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah materi pembelajaran akidah akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah. Yang pertama ialah adab berpakaian. Adab berpakaian ini sangat penting. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, siap, dan sarabil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, siap sebanyak 8 kali, sedangkan sabil ditemukan 3 kali. Yang mana libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu fungsi pakaian ialah sebagai penutup dada, penutup seluruh aurat. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai siap atau saub karena ide dasar atau adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian yang artinya apapun bahannya. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan keduanya yang tertutup dari mereka, yaitu aurat, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat yang tidak menjadi orang-orang yang kekal atau dalam surga. Kemudian, setelah Adam dan Hawa berhasil digoda oleh setan dan memakan buah larangan tersebut, yaitu buah kuldi, maka auratnya menjadi terbuka. Dengan terbukanya aurat itu, maka keduanya bergegas untuk menutupinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22, yang artinya, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak adanya Nabi Adam dan Nabi Hawa masih di surga. Namun karena godaan setan, aurat manusia itu terbuka. Dengan demikian, aurat yang terbuka itu ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Ayat itu juga menjelaskan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Jadi, istilah ini dikenal sebagai salah yang termasuk suatu kebutuhan pokok bagi setiap orang. Pakaian memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Contoh, untuk melindungi tubuh dari semua kemungkinan yang merusak atau menimbulkan rasa sakit. Fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Beberapa hadis menerangkan, yaitu hindarilah telanjang karena ada malaikat yang selalu bersama kamu yang tidak pernah berpisah denganmu kecuali ketika ke kamar belakang atau WC dan ketika seseorang berhubungan dengan istrinya. Maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang hadis lainnya yaitu, apabila salah seorang dari kamu berhubungan seks dengan pasangannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang, bahkan telanjang bagaikan binatang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhiasan. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok adalah memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Berhias ialah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaian indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Nabi menjawab, sungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? C. Melindungi dari bencana.
Dalam hal fungsi, pakaian dapat melindungi dari bencana terdapat dalam Quran surah Al-Nahl ayat 81 yang artinya, dan dia jadikan bagaikan pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas agar kamu berserah diri kepadanya. Fungsi identitas, yang mana petunjuk identitas. Fungsinya itu ialah disyariatkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak ganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. B. Adab berhias. Berhias adalah naluri dari setiap manusia. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga munculkan kesan indah bagi menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Berhias terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap saat, atau memasuki masjid, makan, dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menyukai keindahan. Untuk itu, sebagai umat Islam harus berusaha supaya dapat menjaga keindahan. Sungguhnya Allah itu menyukai keindahan, hadis riwayat Muslim. Adapun rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias ialah, yang pertama, niat yang lurus. Ya, berhias untuk beribadah, artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata, bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, dilarang berhias seperti kezaliman dan kepatuhan dengan memperlihatkan jenis kelamin. Yang keenam, dilarang berhias untuk keperluan foya-foya ataupun ria. Yang ketiga ialah adab di perjalanan. Kebiasaan untuk mengadakan suatu perjalanan dengan berbagai keperluan, terutama berdagang, telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Secara istilah, perjalanan diartikan suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Adapun bentuk adab perjalanan ialah adab sebelum berangkat. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan manusia tidak dipisahkan dengan aktivitas di luar rumah. Karena keluar rumah dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga adalah patut dilakukan ketika meninggalkan rumah seraya berdoa sebagai berikut. Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Adab ketika di dalam perjalanan. Apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa yaitu, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya kepada Rabb kami akan kembali ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang engkau ridhoi di dalam perjalanan ini. Apabila berjalan kaki, maka ada hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak berjalanan. Antara lain, yang pertama, berjalan di sebelah kiri atau menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. 2. Jangan kejar-kejaran di jalan, berteriak dan sejenisnya. Yang ketiga, apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. Yang keempat, jika menemukan benda-benda berbahaya seperti paku, pisau, kaca, hendaklah diambil dan dibuang di tempat sampah. Yang kelima, jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. Yang keenam, jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. Adab ketika kembali dari perjalanan, sebagai ungkapan rasa
bersyukur atas keselamatan selama perjalanan. Maka sesampainya di rumah, hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud, syukur, atau salat sunnah. Baik, terima kasih atas Baik, sekian presentasi dari saya Nurul Fatihah NIM 21201198. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan presentasi kepada Saudara Citra Rizky. Kepada Saudara Citra Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Rizky NIM 21191111 akan melanjutkan pembacaan dari makalah pada poin D, adab bertamu. 1. Pengertian adab bertamu. Manusia adalah makhluk sosial, maka interaksi antara sesama manusia adalah sunatullah, sehingga kebiasaan bertamu sudah dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai dengan sekarang ini. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim, maka dari itu penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan kehidupan. Ada kalanya seorang bertamu karena adanya urusan yang serius, misalnya untuk mencari solusi terhadap problem masyarakat yang aktual. Samping itu ada kalanya bertamu hanya sekedar bertandang, karena lama tidak bertemu atau berjumpa, ataupun sekedar untuk mampir sejenak. Kedua, bentuk adab bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut, diantaranya A. Memilih waktu yang tepat. B. Mengetuk pintu atau membunyikan bel. C. Tamu laki-laki tidak masuk dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. D. Memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. E. Mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. F. Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. G. Jangan duduk sebelum dipersilahkan. H. Menempati tempat duduk yang ditunjuk oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. I. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. I. Apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan dan jangan memakan seperti orang yang lapar dan rakus. K. Jangan melirik-lirik. I. Apabila dirasa sudah cukup, bergegaslah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. M. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. N. Ucapkan assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Dalam hal izin memasuki rumah seseorang, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu. Baik, sekian presentasi dari saya Nurul Fatihah NIM 21201198. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan presentasi kepada Saudara Citra Rizky. Kepada Saudara Citra Rizky dipersilahkan.